Sunset high and our bodies low. Blood rush in a hazy glow. My hands still cold. New start, we break. One step deeper, you fall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pada mata kuliah Sistem Pengambilan Keputusan yang beranggotakan Abdul Haris, Genta Al-Fatih, Raihan At-Tahalah Irsan, Rizky Kuratul. Di sini kami membahas ada 3 buah model, yaitu GDSS, Group Decision Support System, untuk menentukan prioritas proyek. Yang kedua yaitu KMS, Analisis Penerapan Kernel Management System pada PT Homa Lagian Mandiri. Yang ketiga yaitu HSS, Penerapan Aplikasi Direktori Berbasis Hybrid dengan sistem dengan model Scrum, Chess-Grand, Betamal. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu Group Decision Support System. Decision Support System yakni sistem pendukung keputusan atau SPK atau Decision Support System GDSS pertama kali digunakan pada awal tahun 1970-an oleh Scott Morton yang mengartikulasikan konsep penting sistem pendukung keputusan. Konsep sistem pendukung keputusan ditandai dengan sistem interaktif berbasis komputer yang membantu pengambilan keputusan dengan memanfaatkan data modul untuk menyeleksi masalah yang tidak terstruktur. Group Decision Support System atau GDSS, sistem penunjang keputusan kelompok atau Group Decision Support System ialah kombinasi dari komputer, komunikasi, dan teknologi keputusan dan yang digunakan untuk menemukan, merumuskan, dan memecahkan masalah dalam pertemuan kelompok. Tujuan GDSS adalah untuk pertukaran ide, opini, dan referensi dalam kelompok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GDSS model Borda. Metode Borda ditemukan oleh Jean Charles de Borda pada abad ke-18. Metode ini digunakan untuk menganalisis keberagaman variabel yang diteliti. Keistimewaan metode ini dapat mengatasi kesulitan pada metode lain, di mana orang-orang atau sesuatu yang tidak berada pada ranking pertama akan secara otomatis dihapuskan. Metode ini sudah digunakan secara luas oleh tim olahraga seperti pool, sepak bola, maupun pada seleksi penerima penghargaan musik atau televisi, dan lain-lain. Kontribusi penelitian. Bagi PT Jogja Info Service, sistem ini akan membantu proses penentuan prioritas proyek yang akan dikerjakan, sehingga perusahaan dapat bekerja dengan efektif dan efisien. Bagi dunia ilmu pengetahuan, hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu di bidang teknik informatika, khususnya sistem pendukung keputusan kelompok. Metode penelitian. Metodologi yang akan digunakan pada sistem ini antara lain yaitu studi pustaka dan SDLC atau System Development in Life Cycle, yang meliputi tahap analisis, desain, implementation, testing, dan maintenance. Hasil penelitian. Implementasi hasil rancangan dalam penelitian ini menggunakan pemrograman berbasis web. Sistem diterapkan secara internal dalam internet perusahaan. Gambar 1 merupakan halaman utama sistem. Halaman ini memuat sarana login access sesuai bidangnya. Gambar 2 merupakan halaman hasil perankingan menggunakan Borda. Halaman ini hanya dapat diakses oleh pimpinan dan menjadi salah satu dukungan dalam pengambilan keputusan. Saya Raihan At-Tahalah. Di sini saya akan menjelaskan tentang knowledge management system.
Menurut pendapat dari McLaren, knowledge management adalah sebuah upaya untuk meningkatkan pengetahuan yang bermanfaat dalam sebuah organisasi. Hal tersebut ditandai dengan membiasakan karyawan dengan membudayakan komunikasi, menciptakan kesempatan belajar, dan mempromosikan berbagai pengetahuan. Adapun konsep dari knowledge management terdiri dari dua teori, yaitu result-based teori dan teori yang berbasis pengetahuan, yaitu teori yang berbasis sumber daya. Penerapan knowledge management terdiri dari 3 komponen, yaitu orang atau people, yang kedua adalah tempat atau place, yang ketiga ada content, dan secara umum knowledge management dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu tacit dan explicit. Knowledge tacit merupakan pengetahuan kontekstual dan pribadi spesifik dari seseorang yang ada dalam pikiran, perilaku, dan pemahaman manusia. Menurut Koenig 2012, bahwa knowledge explicit adalah informasi atau pengetahuan yang ditentukan dalam bentuk nyata. Adapun metodologi dari penelitian, yaitu metode deskriptif kualitatif, merupakan metode dari penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini. Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa teks tertulis, pernyataan lisan, dan perilaku yang diamati masyarakat, serta kebijakan yang mengungkapkan tindakan yang diambil oleh pemerintah. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah dengan meninjau literatur mengenai landasan teori manajemen yang berbasis pengetahuan. Adapun hasil dari pembahasan ini adalah manajemen pengetahuan berkaitan dengan sharing knowledge. Penerapan sharing knowledge pada PT Humala Giat Mandiri berupa media informasi, yaitu website yang digunakan untuk media promosi, publikasi, dan juga berbagai ilmu. Website perusahaan berisi publikasi mengenai armada yang tersedia untuk pengiriman, kemudian berisi kompani, profil dari perusahaan, serta informasi tentang kantor cabang dari perusahaan. Baik, materi selanjutnya yaitu Hybrid Support System. Hybrid Support System merupakan aplikasi yang dibangun dengan menggunakan teknologi standar web seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Aplikasi berbasis hybrid mampu menjalankan source code dalam berbagai platform dengan menggunakan teknologi pengembangan web yang sering digunakan, sehingga pengembangan aplikasi mobile dapat mengurangi biaya dan menghemat waktu pengerjaan. Scrum merupakan sebuah kerangka kerja yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah pengembangan sistem atau aplikasi yang bersifat kompleks. Scrum ini terinspirasi dan terbentuk dari kekurangan yang dimiliki pada metode waterfall, yang mana hasil inspirasinya itu dijadikan Scrum, yang mana lebih menekankan pada sisi kolaborasi antar pengembang sistem atau perangkat lunak yang berfungsi dengan baik, manajemen tim yang baik, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan yang ada sesuai dengan kebutuhan sistem atau bisnis yang dihadapkan. Metodologi penelitian. Alur perencanaan dari penelitian ini adalah, yang pertama kita harus mengumpulkan data, terus kita identifikasi masalahnya, terus kita analisa kebutuhannya, terus kita rancang dan kita buat aplikasinya, habis itu kita implementasikan sistemnya. Proses Scrum.
Proses Scrum dibedakan menjadi 7 tahapan, yang dimulai dari user story, dilanjutkan product backlog, terus sprint planning, daily Scrum, sprint review, dan terakhir sprint retrospektif. Yang mana hasil penelitian ini dilakukan di Mall Plaza Indonesia yang digunakan untuk merancang aplikasi mobile Dictionary. Yang mana mall ini hanya menggunakan Dictionary berupa selembaran gambar dan mall saja. Yang mana dibuatlah aplikasi perancangan mobile Dictionary yang berisikan informasi lengkap mengenai Mall Plaza Indonesia seperti Dina Toko, fasilitas, dan lain-lain. Mall merupakan pusat perbelanjaan yang pada saat ini sudah mulai banyak hadir dengan fasilitas yang semakin baik dan lengkap. Oleh karena itu, untuk mempermudah dan menghemat waktu calon pembeli dalam pencarian store di mall, maka dirancanglah sebuah aplikasi mobile Dictionary berbasis hybrid dengan memanfaatkan metode Scrum. Terima kasih. Dan mungkin itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.